Kuliah kultum di Gorontalo. Belajar keras biar tak bodoh. Assalamualaikum buat yang jomblo, semoga lekas mendapat jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Uhaikum tahiyatan thayyibatan. Uhaikum tahiyatan islamiyatan. Wa uhaikum ya ahlal jannah. Awalan hayya bina nashkurullahi alladhi qad a'tana nikmatan kasyiratan wa hidayatan hatta nastati an nastami fi hadzal maqamil mubarak. Saniyan salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku muhunna uridu an ahtuba bitahtal maudu'i. Nabi Muhammad pedoman kita. Hadirin sareng hadirat, muslimin sareng muslimat, Allah telah menciptakan cintanya ketika kita bangun tadi pagi tadi ketika kita membasuh muka dengan air wudhu, dan kita dapati bahwa Allah telah menyempatkan kita satu hari lagi untuk menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah dan berjanjilah kita akan membuatnya lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita bersyukur kepadanya? Walau sekali para hadirin, saya percaya hadirin di sini soleh dan solehah. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ada yang tahu gak? Kalau ada yang tahu, angkat kepalanya. Karena ketika saya berdiri di depan sini, saya terkesima dengan cahaya yang begitu bersinar, swing cahayanya sampai mengkilau. Ternyata itu adalah sorotan lampu dari atas. Subhanallah. Para hadirin, hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fiil. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya Aminah. Ada segerombolan tentara gajah yang ingin meruntuhkan Ka'bah yang dipimpin oleh panglima yang bernama Abraham. Dan Allah menghalanginya dengan batu-batu kecil yang diangkat dari neraka, seperti di dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaz'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhanmu mengambil tindakan kepada pasukan gajah dan dia menurunkan burung-burung yang bergondong-gondong, dan mereka melemparkan dengan batu-batu dan terbakar dan dijadikannya mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ada seseorang bertanya kepada ustazah, "Oh ustazah, kata ibu saya ketika ibu saya melahirkan saya di rumah dengan dibantu oleh dukun beranak, ada segerombolan semut yang ingin menyerang kue di atas meja. Berarti saya dilahirkan oleh tahun semut dong ustazah." Ya, memang rombongan, tapi tidak ada kaitannya dengan mengganggu agama Allah. Benar tidak atau tidak benar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya ingin menikmati hidup di dunia saja, tetapi beliau membawa visi misi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata kepada istrinya, "Wahai Khadijah istriku, saya di dunia ini
cuman pengen jalan-jalan saja dari Mekah sampai Madinah memakai unta. Jangan lupa untuk pembekalan makan siangnya, yaitu nasi goreng kurma plus jus jam-jam sama saus kacang Arab. Bukan seperti itu keinginan beliau, tetapi beliau ini membawa visi dan misi yang sangat baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diciptakan, dilahirkan oleh atas rencana Allah untuk berdakwah kepada umat Islam yang pada waktu itu masih di zaman kejahiliahan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkorban lahir dan batin, tidak mengharapkan imbalan satu kali pun. Beliau hanya ingin menggiring umatnya dari zaman kegelapan hingga terang benderang. Masya Allah. Tidakkah kita ingat bagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri teladan bagimu dari dalam diri Rasulullah. Kita harus menjadikan beliau sebagai idola karena beliau adalah tokoh termulia dan sifat kepribadiannya yang sangat sempurna, dan sejak kecil beliau terkenal dengan sebutan Al-Amin yang menunjukkan beliau adalah kepribadian yang sangat terpercaya dan tidak pernah berkata dusta, apalagi mengkhianati amanat. Nabi Muhammad SAW telah mengubah kondisi masyarakat yang sangat buruk menjadi masyarakat ideal. Kata Allah, hanya dalam kurun 23 tahun saja. Keberhasilan yang sangat luar biasa. Keberhasilan beliau tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, tetapi oleh para sarjana barat, salah satunya Miss Howard yang ditulis di dalam bukunya 100 tokoh terkemuka di bumi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh yang memperingkati pertama mengalahkan manusia siapapun di dunia ini. Mengidolakan beliau berarti mencintainya, mengikuti ajarannya, dan mencontohkan sunnah-sunnahnya, dan menegakkan agama yang didirikannya. Seperti di dalam surat Mijani yang dikarang oleh kiai kita, Kiai Maman Imanul Haq, yang berbunyi, Nabi Muhammad utusan Allah dan penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Rasulullah itu ibarat purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang, yaitu para sahabat Nabi yang setia, ikhlas, dan berani. Kesimpulannya adalah kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan mengikuti ajarannya dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberi syafaat di hari kiamat nanti. Si Budi punya burung kanari. Burung kanari dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan jangkal mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.